surat pencarian Harun Masiku juga, Mbak Boyamin, ini kan sempat dibantah juga oleh KPK yang mengatakan bahwa bukan karena kasus ini untuk menutupi, namun juga memang ya ini berjalannya kejadian sampai surat pencarian Harun Masiku ini dituliskan begitu. Seperti apa komentar dari Bang Boyamin menanggapi bantahan KPK ini? Ya, bahkan saya itu kan selalu ngomong bahwa KPK periode ini itu levelnya sama atau bahkan lebih tinggi dari teman-teman DPR di Senayan. Jadi selalu memproduksi retorika dan narasi gitu. Kalau ada serangan ya dibantah aja gitu, tapi tidak ada argumennya gitu. Jadi atau apa yang dilakukan itu lebih banyak narasi dan retorika lagi. Misalnya tentang dulu revisi Undang-Undang KPK. Nah, itu kan isunya masyarakat memahaminya pelemahan. Tapi apa yang dikatakan? Katanya penguatan. Jadi selalu narasi atau retorika bahkan itu yang berbanding terbalik dengan logika sederhana atau berbanding terbalik dengan kehendak masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua misalnya ya terkait dengan isu tes wawasan kebangsaan. Katanya ini adalah untuk menghindarkan dari tanda kutip orang-orang yang berpaham kanan atau paham kiri kan gitu kan, tes wawasan kebangsaan. Tapi yang ternyata apa yang kemudian tereliminasi atau gugur dari tes itu adalah orang-orang yang pentolannya KPK yang masyarakat sudah percaya dengan kinerja mereka. Gitu. Jadi justru 47 orang itu adalah sebenarnya yang orang-orang yang diandalkan, justru yang wawasan kebangsaannya menurut saya ranking 1. Gitu. Karena apa? Karena mereka membela negaranya, membela bangsanya, lepas dari korupsi atau mencegah dari korupsi supaya tidak hancur negara ini, dengan mempertaruhkan jiwa raganya seperti Novel Baswedan aja udah itu sudah matanya buta, yang lain-lain juga banyak ancaman itu. Nah, itu kan kemudian harusnya lulus dengan ranking 1, tapi kemudian dinyatakan tidak lulus gitu. Dan kemudian apa yang terjadi? KPK yang hanya dulu menggembar-gemborkan pencegahannya gagal, dan kemudian supaya dianggap kerja ya sudah kembali ke OTT yang mudah-mudah aja berkaitan dengan bupati, wali kota, bahkan ada kaitannya camat, bahkan ada kepala desa begitu. Jadi menjadi sekedar supaya dianggap kerja gitu, melakukan OTT lagi. Gitu. Dan, konsep bahwa pencegahan supaya anggaran negara itu bertata kelola yang lebih baik, yang kemudian mencegah bocor itu. Kita ini kan levelnya mencegah bocor. Padahal di luar negeri, negara-negara maju itu mencegah tiris dan rembes. Nah, kita ini masih levelnya mencegah bocor. Gitu kan. Ini aja kan sudah tidak ada sesuatu sistem yang dibuat KPK bersama pemerintah untuk mencegah kebocoran. Nggak ada. Bahkan bagaimana mungkin tender kayak BTS Kominfo itu dibuat ugal-ugalan, zaman sekarang kok bisa tender itu sudah diatur sejak awal, markup, terus pekerjaan jelek, fiktif, tertunda, dibayar 100%. Masa berani masa kayak gitu? Karena berarti tata kelola pemerintahan yang masih buruk dan KPK tidak nyumbang apa-apa di situ untuk memperbaikinya. Jadi ini secara konsep gagal total sebenarnya pimpinan KPK yang sekarang. Nah, itu kemudian ya supaya dianggap kerja melakukan OTT lagi. Jadi ya kita ketawa. Sementara Kejaksaan Agung sudah membuat pola bahwa pemberantasan korupsi itu harus berdampak tindak pidana ekonomi. Ya, misalnya minyak goreng yang langka mahal. Tadinya kita kan apa bisa Kejaksaan Agung melakukan treatment karena ini kan undang-undang perdagangan misalnya. Orang nimbun harga mahal itu kan undang-undang perdagangan. Tapi Kejaksaan Agung mampu dan KPK jadi penonton. Nah, ketawa kan? Jadi ini sesuatu yang sudah sangat harusnya KPK sehebat seperti Kejaksaan Agung tapi malah jadi penonton. Inilah kegagalan KPK yang menurut saya narasi dan retorika itulah hasil yang prestasi dari KPK periode ini. Jadi bukan prestasi hebat, tapi prestasinya membuat narasi dan retorika aja, dan kadang-kadang narasi retorikanya sekedar membantah atau bahkan berbanding terbalik dengan kehendak masyarakat. Itu Nila. Oke, baik. 2 pertanyaan terakhir dari saya, Bang Boyamin. Yang pertama, kalau Bang Boyamin bisa memberikan raport dan juga nilai pada KPK angka 1-10, ada di angka berapa kepemimpinan Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK? Tetap nilainya 6 lah. Aku kalau belajar dari Pak Ganjar Pranowo nilainya 5, saya tetap 6 aja lah. Kan gitu kan. Karena apapun ya KPK bisa menjerat Hakim Agung. Meskipun juga dihanguskan lagi oleh KPK sendiri karena Hakim Agung Sudrajat Dindianti diproses bersalah, tapi Ghazal Basaleh dinyatakan bebas karena memang
menurut saya, versi saya orang hukum itu terlalu dipaksakan, karena saksi yang dibawa ke pengadilan terkait Ghazal Basaleh itu yang katanya dari katanya gitu. Jadi itu istilahnya saksi yang istilahnya sangat tidak berkualitas gitu. Jadi sehingga ya bebas di tingkat pertama maupun tingkat kasasi gitu. Karena hanya katanya dari katanya gitu. Jadi itu yang menurut saya satu sisi memang bisa menjerat Sudrajat Dimyati, tapi sisi lain akhirnya tidak bisa menjerat Ghazal Basaleh. Jadi ya nilainya di atas 5 lah, kira-kira kan gitu. Dan juga beberapa misalnya Gubernur Papua Lukas NMB, meskipun itu setelah saya rame betul sampai punya video judinya segala macam, kalau tidak kira-kira ya mungkin tidak tertangkap. Jadi ini yang menurut saya masih ada di balik prestasi ada kegagalan, sehingga ya nilainya di atas rata-rata lah, 6 lah menurut saya. Oke, Bang Boyamin memberi nilai 6 pada KPK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.